Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahidah Adlina Nataki dari kelas B6. Mohon izin untuk sharing tentang literasi kitab kuning. Langsung saja, yang pertama adalah apa sih kitab kuning itu? Jadi, kitab kuning adalah sebutan untuk kitab-kitab klasik Islam yang biasanya dipelajari di pondok pesantren. Tulisannya memakai bahasa Arab, namun tanpa harokat alias gundul. Kenapa disebut kitab kuning? Jadi dulu itu pencetakannya memang menggunakan kertas berwarna kuning. Seiring berjalannya waktu, sudah banyak yang mencetak dengan kertas berwarna putih, namun penyebutannya tetap sama, yaitu kitab kuning. Selanjutnya yang kedua, apa isi yang ada di dalam kitab kuning? Jadi banyak banget isi yang ada di dalam kitab kuning, termasuk ada fikih, ada tafsir, ada hadis, ada akidah, tasawuf, dan masih banyak lagi. Jadi kitab kuning ini cocok untuk kita yang sedang memperdalam ilmu di pondok pesantren. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana sejarahnya? Sejarah kitab kuning sudah ada sejak zaman dahulu, sudah lama, dan mulai masuk ke Nusantara atau Indonesia dan berkembang di pondok pesantren itu sudah dari abad ke-13. Cara belajarnya juga unik, yaitu dengan menggunakan metode sorogan atau baca bareng guru dan bandongan atau guru baca dan santri menyimak, tergantung bagaimana guru mengambil metode untuk diajarkan. Selanjutnya, ciri-ciri dari kitab kuning khasnya ada 5. Yang pertama adalah memakai bahasa Arab. Yang kedua, tidak ada harokatnya. Yang ketiga, tulisannya padat dan ilmiah. Yang keempat, banyak kitabnya yang berwarna kuning. Dan yang kelima, biasanya atau lebih banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren. Selanjutnya, isi dari kitab kuning hampir terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah komponen matan dan yang kedua adalah komponen syarah. Dalam mempelajari kitab kuning serta meningkatkan kemampuan membaca kitab kuning, ada indikator-indikator yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ketepatan dalam membaca, yang kedua ketepatan memahami isi, dan yang ketiga adalah dapat mengungkapkan isi bacaan. Kemampuan membaca kitab kuning juga memerlukan pemahaman tata bahasa Arab atau nahwu sorof, serta pemahaman teks mendalam agar dapat mengungkap atau kita dapat menangkap makna yang terkandung di dalam kitab kuning tersebut atau gagasan yang terkandung di dalamnya, kita bisa meresapi dan memahami. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Itu adalah yang saya dapatkan dari PPT yang Bapak dosen bagikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.